Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang merumuskan hipotesis ya. Sekarang kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Nah, kita tahu bahwa hipotesis itu merupakan suatu proposisi ataupun pernyataan ya, ataupun jawaban sementara yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dari suatu masalah di dalam penelitian. Nah, suatu hipotesis itu harus diuji kebenarannya secara empiris. Dengan demikian nantinya ya, setelah diuji kebenarannya secara empirik, maka kita bisa mengambil keputusan apakah hipotesis yang kita buat tadi itu benar ataupun salah. Oke. Di sini ya, umumnya itu peneliti bekerja berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Nah, sampel tadi dianggap mewakili suatu populasi. Nah, di dalam pengambilan keputusan ataupun menarik kesimpulan tentang kebenaran suatu hipotesis, itu ada kemungkinan terjadinya kekeliruan. Nah, kenapa? Karena di sini ya keputusan yang diambil untuk menolak hipotesis dalam hal ini yaitu hipotesis nol ya, itu mengandung ketidakpastian. Yaitu bisa benar, bisa salah. Nah, adanya unsur ketidakpastian ini menyebabkan resiko bagi pengambilan keputusan. Nah, besar kecilnya risiko itu dinyatakan dengan nilai probabilitas yang secara konvensional itu dinyatakan dengan alfa, yaitu taraf kesalahan. Itu alfa itu bisa bernilai 0,05 dan biasanya ya dan bernilai alfanya 0,01. Nah, untuk penelitian sosial khususnya pendidikan itu biasanya taraf kesalahannya itu yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Nah, seperti itu. Terdapat dua kemungkinan kesalahan ataupun kekeliruan, yaitu yang pertama adalah kekeliruan tipe 1. Ya, atau yang dilambangkan dengan alfa, yakni menolak hipotesis nol padahal sesungguhnya benar. Dan yang kedua adalah kekeliruan tipe 2 yang dilambangkan dengan beta, yakni menerima hipotesis nol padahal sesungguhnya salah. Nah, untuk menghindari terjadinya risiko pengambilan keputusan, ya, peneliti harus memeriksa karakteristik populasi secara cermat. Kenapa? Karena kan kita nanti akan mengambil sampel dari populasi tadi. Dan sampel tadi digunakan ya untuk mengumpulkan data secara empiris dan data yang dikumpulkan tadi digunakan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Sehingga kita harus memeriksa karakteristik populasi secara cermat agar ya sampel yang kita ambil tadi representatif dan kesimpulan yang kita ambil sesuai dengan keadaan populasi yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga di sini apabila hipotesis nolnya tadi bernilai benar, maka kebenaran itu sesuai dengan keadaan yang berada di populasinya. Ya, karena tadi kita mengambil sampel tadi sesuai dengan karakteristik, maksudnya itu representatif, ya, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu karakteristik populasi yang ada. Seperti itu. Ya, contoh. Ini contoh yang pertama. Sebagai contoh, ya berdasarkan hasil ujian nasional mata pelajaran matematika dari 22 orang siswa SMA sebagai populasi diperoleh rata-rata sebesar 6,42. Sehingga apabila peneliti merumuskan hipotesis nol bahwa rata-rata hasil ujian matematika sama dengan 6,42 ya, atau kita buat hipotesis statistiknya H0 itu mu-nya sama dengan 6,42, maka H0-nya adalah benar. Nah, pada contoh ini ya, kekeliruan tipe 1 terjadi apabila dari hasil pengujian H0 berdasarkan data sampel ternyata menolak H0-nya. Nah, ternyata menolak H0-nya. Ya,
berdasarkan data sampel. Dan menyatakan bahwa rata-rata hasil ujian nasional matematika itu tidak sama dengan 6,42. Seperti itu. Nah, maka peneliti di sini telah mengambil keputusan yang keliru, yakni menolak H0 yang sesungguhnya adalah benar. Oke, seperti itu. Ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Ya. Kita lihat di sini, berdasarkan hasil ujian nasional mata pelajaran matematika dari 22.000 siswa SMA sebagai populasi, diperoleh rata-rata siswa pria sebesar 7,8 dan wanita sebesar 5,6. Ya, di sini 7,8 itu kan tidak sama dengan 5,6. Nah, apabila peneliti merumuskan hipotesis 0 bahwa rata-rata hasil ujian nasional matematika siswa pria sama dengan siswa wanita. Nah, kalau dia merumuskan hipotesisnya seperti ini, maka kan H0-nya salah. Nah, kekeliruan tipe 2 terjadi apabila dari hasil pengujian H0 berdasarkan data sampel ternyata menerima H0-nya dan menyatakan bahwa rata-rata hasil ujian nasional matematika siswa pria itu sama dengan siswa wanita. Padahal kenyataannya berbeda seperti itu. Nah, dalam hal ini maka peneliti telah mengambil keputusan yang keliru, yakni menerima H0 yang sesungguhnya salah. Itu ya. Nah, kalau kita buat ringkasannya, ya kalau kita mau membuat ringkasannya dalam bentuk tabel, ya ini ringkasannya dalam bentuk tabel, mungkin saudara kurang paham kalau misalnya dalam bentuk uraian kalimat ya. Di sini misalnya gini. Kondisi sebenarnya. Kondisi sebenarnya itu H0-nya itu benar. Kondisi sebenarnya itu sebenarnya adalah H0-nya itu benar. Nah, keputusannya. Nah, ini keputusannya itu saya garis ya. Oke. Ini keputusannya itu ini kondisi sebenarnya ya. Keputusannya ya. Keputusannya ini menerima, ini menolak. Nah, di sini kondisi sebenarnya kan H0-nya itu benar. Keputusannya itu tepat. Ya, di sini keputusan tepat. Keputusan tepat yaitu 1 alfa. Seperti itu. Nah, di sini ketika dia menolak, harusnya kan H0-nya itu benar. Ini ketika dia menerima bahwa keputusannya itu tepat berarti. Ketika tadi H0-nya itu yang benar tadi itu ditolak, maka terjadilah yang namanya kekeliruan tipe 1 atau alfa. Nah, itu dia. Selanjutnya, untuk yang kedua, ya, untuk yang kedua di sini H0-nya salah sebenarnya. Nah, H0-nya itu salah. Sebenarnya H0-nya salah. Kemudian di sini dia sementara H0-nya salah, keputusannya diterima. Artinya di sini terjadilah kekeliruan tipe 2. Kekeliruan tipe 2. Tipe 2 ya atau beta. Nah, kalau dia menolak berarti keputusannya tepat. Keputusan tepat. Ya, atau di sini 1 beta. Oke, itu ya. Secara ringkasnya seperti itu. Ketika H0-nya itu benar dan keputusannya menolak H0 tadi, maka terjadilah kekeliruan tipe 1. Sementara ketika kondisi sebenarnya H0-nya itu salah, ternyata keputusannya itu diterima, maka terjadilah kekeliruan tipe 2. Nah, oke, selanjutnya kita bahas mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis. Ya. Langkah-langkah
pengujian hipotesis. Nah, sebelumnya saya flashback sedikit ya. Di dalam praktiknya itu kita sebenarnya bisa meminimalisir kekeliruan ya. Kenapa? Ya karena apabila kita ingin memperkecil alfa, maka kita otomatis akan memperbesar beta ataupun sebaliknya ya. Oleh karena itu di dalam uji hipotesis itu diupayakan adanya keseimbangan antara kekeliruan tipe 1 dan 2. Artinya di sini harga alfa itu dengan harga alfa tertentu itu dapat diambil kekeliruan beta sekecil mungkin. Nah, kekeliruan tipe 1 ataupun alfa umumnya itu kan sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya alfa dengan proporsinya itu 0,05 atau 0,01. Sementara beta kan tidak diberi batasan tertentu. Nah, dengan alfa 0,05 berarti setiap 100 kesimpulan yang kita buat, maka peluang untuk melakukan kekeliruan menolak H0 yang benar itu kan ada sebanyak 5 kali. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita lakukan untuk meminimalisir kekeliruan itu ya yang kita buat ya, meminimalisir kekeliruan dalam membuat kesimpulan tadi dengan cara ya tadi dengan cara menyeimbangkan antara kekeliruan tipe 1 dan tipe 2 di mana harga alfa tadi itu dapat diambil ketika kekeliruan beta itu kecil. Nah, jadi di sini kekeliruan tipe 1 ataupun alfa itu kan sudah ditentukan ya tadi 0,05 dan 0,1, sementara beta tadi tidak. Nah, maka di sini ketika alfanya itu misalnya 0,05 berarti setiap 100 kesimpulan yang kita buat itu peluang melakukan kekeliruan menolak H0-nya itu hanya sebanyak 5 kali. Seperti itu. Oke, langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu kan ada hipotesis nihil ataupun hipotesis nol. Itu hipotesis yang biasanya ditampilkan dalam bentuk pernyataan tentang karakteristik dari populasi. Nah, misalnya tidak terdapat pengaruh ya ataupun tidak terdapat perbedaan di antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Biasanya kalimatnya seperti itu. Nah, statistik bertujuan untuk membuat estimasi tentang keadaan populasi. Maka H0 itu dinyatakan dalam bentuk parameter. Oke, H0 dinyatakan dalam bentuk parameter. Misalnya hipotesis nihil tentang perbedaan parameter rata-rata itu dinyatakan dalam bentuk misalnya H0 ya. Misalnya H0 itu sama dengan mu1 sama dengan mu2. Ini bukan sama dengan ya titik 2. Oke. Nah, sedangkan hipotesis nihil itu ya tidak tentang pengaruh antar variabel itu biasanya dinyatakan dalam bentuk ya kalau ini rumusan H0 ya perbedaan parameter rata-rata itu dinyatakan dengan H0 yaitu mu1 sama dengan mu2. Sementara kalau untuk hipotesis nihil tentang pengaruh antar variabel yaitu pernyataannya itu yaitu H0 beta sama dengan 0. Ini dalam merumuskan hipotesis. Oke, itu dia. Nah, esensi dari perumusan hipotesis nihil ataupun H0 itu untuk mengontrol ataupun mengendalikan kemungkinan melakukan kekeliruan tipe 1. Ya, itu dia. Ya. Nah, jadi langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. Ketika saudara ingin merumuskan hipotesis mengenai perbedaan parameter rata-rata, yaitu rumusan hipotesisnya itu adalah mu1 sama dengan mu2. Ketika saudara ingin membuat istilahnya itu hipotesis ataupun merumuskan hipotesis ya mengenai pengaruh antar variabel itu dibuatlah H0-nya itu dinyatakan H0-nya itu dalam bentuk beta sama dengan 0. Oke. Selanjutnya langkah kedua menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi atau taraf keberartian itu adalah pedoman tentang besar kecilnya kesediaan peneliti untuk membuat keputusan ataupun mendapatkan resiko dalam membuat kekeliruan tipe 1. Nah, dalam penelitian sosial itu terdapat dua nilai alfa yang biasa digunakan, yaitu alfanya itu 0,05 dan 0,01.
dalam penelitian sosial, ya. Nah, makin tinggi resiko dari kesalahan yang akan kita buat, makin rendah taraf signifikansi yang akan digunakan. Nah, dalam suatu penelitian itu disebut signifikan, ya, atau berarti bila peneliti bisa menolak H0 dengan menolak H0. Dengan begitu nanti HA-nya atau H alternatifnya atau H1-nya, ya, pada nilai alfanya itu kan ditentukan, itu bisa istilahnya itu diterima. Nah, dalam hal ini HA ataupun H1 adalah negasi atau ingkaran dari H0. Makanya ketika H0-nya itu ditolak, maka secara otomatis HA-nya atau H1-nya itu diterima. Karena H1 ataupun H0 itu merupakan negasi ataupun ingkaran dari H0. Selanjutnya yang tahap ketiga adalah menerima kriteria. Menentukan kriteria maksud saya. Menentukan kriteria itu pada dasarnya menetapkan statistik ujiannya. Statistik ujinya atau uji statistiknya. Misalnya apakah kita melakukan uji T, apakah uji F, apakah uji R, ya seperti itu ya. Nah, nilai uji statistik ini nilai uji statistik inilah nanti yang akan dipakai sebagai dasar untuk menerima ataupun menolak suatu hipotesis. Nah, menerima atau menolak hipotesis nihilnya atau H0-nya. Nah, kriteria itu bisa diperoleh dari misalnya nanti udah kita uji, udah kita hitung pengujiannya, itu kita bandingkan dengan kriteria yang ada pada tabel. Tabel kalau misalnya kita uji T ya berarti tabel distribusi uji T-nya. Kalau uji F ya berarti uji F atau uji beda ya berarti dari tabel uji bedanya seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Jadi yang tahap ketiga adalah menentukan kriteria. Kriteria ini yaitu menetapkan uji statistiknya apa. Oke, nanti akan lebih jelasnya nanti kalau untuk uji statistik ini kan kita kan setelah belajar ini kita akan masuk pada uji-uji statistik ya. Apakah uji normalitas dulu ya untuk mengenai populasinya, uji normalitas homogenitas ya, homogenitas dan normalitas dulu, dan baru uji hipotesis yang lainnya. Oke. Selanjutnya yang tahap keempat melakukan perhitungan statistika. Nah, melakukan perhitungan statistika itu dilakukan untuk menguji hipotesis. Artinya di sini kita menemukan tadi kan kita kan tadi sudah menentukan kriterianya apakah uji T, uji F. Nah, di sini kita menemukan datanya yaitu uji T-nya berapa setelah melalui perhitungan. Nah, perhitungannya tadi diperoleh dari perhitungan data sampel. Selanjutnya, tahap kelima menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ya itu apakah kita nanti menolak H0 ya apakah menerima H0 berdasarkan tadi hasil perhitungan statistika yang kita bandingkan dengan kriteria tertentu yang ada pada tabel distribusi. Seperti itu. Nah, jika peneliti berhasil menolak H0 ya maka kita menyatakan hipotesis yang diajukan itu teruji oleh data atau the data support hypothesis ya. Sehingga kesimpulan penelitiannya hipotesis verbal yang kita ajukan tadi itulah yang merupakan kesimpulan dari hipotesis yang kita buat. Misalnya yang kayak tadi ya. Rata-rata hasil UN siswa laki-laki sama dengan hasil rata siswa perempuan. Nah, ketika tadi kita setelah melakukan uji perhitungan statistik ternyata diperoleh memang benar, maka di sana kesimpulannya ya berarti kalimat verbal kita tadi yaitu rata-rata hasil UN matematika siswa pria sama dengan siswa wanita. Nah, itu dia kesimpulannya ketika H0-nya tadi diterima. Sementara ketika tadi peneliti tadi tidak berhasil menolak H0, maka hipotesis yang diajukan itu tidak teruji oleh data. Kesimpulannya yaitu berarti kesimpulannya itu ya berarti H0-nya itu ditolak ya berarti di sini HA-nya yang diterima. Maka nanti HA-nya yang menjadi kesimpulan. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita masuk kepada uji sepihak dan uji dua pihak. Penerimaan dan penolakan H0 itu didasarkan pada daerah penolakan dan penerimaan dalam distribusi sampling yang tergantung dari sifat hipotesis alternatifnya. Ya.
tergantung dari sifat hipotesis alternatif HA ataupun H1. Jadi di sini lambang hipotesis alternatif itu bisa HA, ada juga yang melambangkan dengan H1. Seperti itu. Nah, coba saudara perhatikan tabel di sini ya. Ini adalah tampilan umum hipotesis alternatif penelitian asosiatif dan komparatif yang menguji parameter regresi dan parameter rata-rata. Ya, ini dia. Ini regresi, pengaruh, dan ini rata-rata. Ya, mu itu rata-rata dan beta itu adalah regresi. Nah, ini dia hipotesis asosiatifnya. Ini hipotesis komparatif. Ada 3 jenis di sini ya. Nah, selanjutnya uji hipotesis satu pihak. Uji hipotesis satu pihak. Uji hipotesis statistik satu pihak itu terdiri atas 2 bagian. Ya, terdiri atas 2 bagian, yaitu ada uji pihak kanan dan ada uji pihak kiri. Nah, uji pihak kanan itu bersesuaian dengan hipotesis uji pihak kanan bersesuaian dengan hipotesis langsung positif. Ya, hipotesis langsung positif. Begitu pula uji pihak kiri itu bersesuaian dengan hipotesis langsung negatif. Nah, uji pihak kanan daerah penolakannya itu berada di sebelah kiri. Uji pihak kanan daerah penolakannya berada di sebelah kanan maksud saya. Sebaliknya uji pihak kiri daerah penolakannya berada di sebelah kiri. Nah, coba kita lihat ini uji hipotesis pihak kanan. Nah, di sini uji pihak kanan berlaku untuk jenis hipotesis penelitian asosiatif dan juga komparatif. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, jenis hipotesis asosiatif. Hipotesis penelitiannya misalnya insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Ya, ini untuk hipotesis langsung positifnya ya. Maka di sini H0-nya itu beta, kan tadi kalau pengaruh beta ya, beta kecil sama dengan 0. Nah, kemudian kemudian H alternatifnya atau H1-nya itu beta lebih besar daripada 0. Ini dikatakan sebagai hipotesis langsung positif. Ini adalah uji hipotesis pihak kanan. Oke. Nah, pengujian hipotesis ini ya, itu dinamakan uji pihak kanan atau uji ekor kanan, di mana luas daerah kritis yaitu adalah ini dia luas daerah kritisnya itu adalah daerah yang diarsir gelap yang ini. Nah, uji pihak kanan itu lihat ya, ini uji daerah penolakan H0-nya. Artinya di sini luas daerah kritisnya itu adalah yang diarsir gelap. Nah, yang putih inilah yang daerah penerimaan H0-nya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini yang untuk komparatifnya ya. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang bergaya belajar independen lebih tinggi daripada yang bergaya belajar dependent maksud saya. Di sini H0-nya mu1 lebih kecil daripada sama dengan mu2 dan hipotesis alternatifnya mu1 lebih besar daripada mu2. Artinya kan di sini kita ingin H1-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak. Nah, daerah penolakannya itu berada di sebelah kanan kurva yang gelap ini. Ya, inilah yang dikatakan sebagai luas daerah kritisnya. Selanjutnya uji pihak kiri. Di uji pihak kiri yaitu ini juga berlaku untuk penelitian asosiatif dan komparatif. Ya. Nah, misalnya di sini stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Berarti H0 itu beta lebih besar daripada 0. Beta lebih kecil, H alternatifnya beta kecil daripada 0. Nah, untuk komparatifnya, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan metode drill lebih rendah daripada siswa yang diajarkan dengan metode inquiry. Di sini dirumuskan hipotesis statistiknya H0 ya, itu mu1 lebih besar daripada mu2 dan H1 atau H alternatifnya mu1 lebih kecil daripada mu2.
Nah, daerah penolakannya itu berada di sebelah kiri. Ya, ini di sebelah kiri. Oh, saya salah tulis ya. Ini di sebelah kiri. Kurva normal. Inilah yang dikatakan sebagai daerah penolakannya. Nah, pengujian hipotesis ini dinamakan sebagai uji satu ekor, yaitu ekor kiri. Luas daerah kritisnya yaitu yang di sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis dua pihak. Uji hipotesis dua pihak yaitu uji ini digunakan untuk menguji hipotesis tidak langsung, yaitu kalau tadi kan hipotesisnya langsung ya. Kalau dia hipotesis uji hipotesis pihak kanan berarti dia hipotesis langsung positif. Nah, kalau di dalam uji hipotesis pihak kiri dia adalah hipotesis langsung negatif. Sementara kalau uji hipotesis dua pihak dia itu ini untuk menguji hipotesis tidak langsung, di mana separuhnya itu setengah pihak kiri dan separuh lagi itu pihak kanan. Nah, sebagai daerah penolakan hipotesis. Nah, di sini uji dua pihak itu bersesuaian dengan hipotesis tidak langsung. Di mana nih contohnya itu pada jenis hipotesis asosiatif dan komparatifnya seperti pada tabel ini, kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, jadi ini adalah hipotesis dua pihak. Jadi kita tidak bisa menentukan di sini secara pasti apakah kita tidak bisa menentukan apakah tadi kinerja pegawai itu, kompetensi itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau tidak. Maka kita lakukan uji hipotesis dua pihak. Di mana di sini ya kita rumuskan hipotesis statistiknya H0 sama dengan beta sama dengan 0 dan HA itu beta tidak sama dengan 0. Begitu juga untuk komparatif. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang diajarkan dengan metode drill dan siswa yang diajarkan dengan metode inquiry. Maka di sini H0-nya itu mu1 sama dengan mu2, H alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi uji hipotesis dua pihak ini ya di sini kita tidak tidak bisa memastikan secara pasti apakah tadi hipotesis tadi itu dia istilahnya kayak kita tidak bisa memastikan kompetensi tadi itu benar-benar berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau tidak. Apakah dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif itu kita tidak bisa menentukannya ya. Nah, kalau untuk yang komparatif juga seperti itu. Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti apakah hipotesisnya tadi itu langsung berpengaruh ya tadi variabelnya tadi itu berpengaruh terhadap variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y-nya seperti itu. Nah, adapun daerah penolakannya itu berada di sebelah kiri dan kanan kurva normal. Nah, itu ya. Jadi berada di sebelah kiri dan kanan kurva normal. Seperti itu. Oke. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Ini dia pembelajaran kita untuk uji hipotesis. Nah, coba saudara perhatikan di sini. Kalau uji pihak kanan, ya, ini kan insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Kalau berpengaruh positif berarti kan di sini H1-nya yang kita harapkan ya. Maka di sini kan H0-nya itu yang ditolak harusnya. Karena apa? Karena H alternatifnya atau H1-nya beta lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0 kan berarti berpengaruh positif. Seperti itu. Jadi di sini hipotesisnya langsung positif. Oke. Nah, kalau yang tadi kan hipotesis dua pihak tadi kan tidak dilihat apakah berpengaruh positif atau berpengaruh negatif, itu tidak terlihat kan. Artinya kita tidak bisa menentukan apakah dia itu hipotesisnya itu langsung positif ataupun langsung negatif. Makanya di sana dikatakan sebagai hipotesis tidak langsung. Nah, sementara kalau untuk uji hipotesis pihak kiri ya atau langsung negatif, di sini coba lihat. Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Kalau berpengaruh negatif ya berarti dia kan langsung negatif. Artinya di sini stres tadi itu berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Maka di sini juga H0-nya itu kan berarti betanya tadi itu harus lebih kecil daripada 0 kan? Karena berpengaruh negatif. Maka di sini HA-nya itu beta kecil dari 0. Kita mengharapkan H1-nya atau H alternatifnya itu diterima alias H0-nya itu harus
tolak, di mana daerah penolakannya itu berada di sebelah kiri, yaitu negatif. Karena kan kalau di dalam garis bilangan itu kan yang sebelah kiri itu negatif, yang sebelah kanan itu adalah positif. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan saya mengenai pengujian hipotesis. Mudah-mudahan saudara lebih memahami tentang pengujian hipotesis, dan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara pengujian hipotesis ya, ataupun yang lainnya ya. Jadi kita belajar mengenai statistik parametrik dan non parametrik, kemudian apa saja kriteria yang harus dipenuhi suatu data sehingga dia bisa dianalisis dengan statistik parametrik dan non parametrik, seperti itu. Selanjutnya baru kita bahas uji-ujinya. Nah, untuk kedepannya kita akan menggunakan SPSS sepenuhnya supaya saudara lebih lebih mahir menggunakan SPSS, karena nanti pada saat skripsi juga lebih banyak menggunakan SPSS daripada manual ya. Demikian pertemuan kita pada pertemuan ke-10. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.